Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan kesempatan untuk kita tetap berta'abudi mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan satu tanggapan terhadap komentar yang disampaikan oleh Charles Purba. Kita coba tanggapi ini. Komentar yang disampaikannya adalah, gak pernah saya lihat kesaksian orang pindah ke Islam karena betul-betul ketemu dengan Muhammad. Beda kesaksian orang Islam pindah ke Kristen, maksudnya ini ke Kristen tulisannya, tapi ke Kristen maksudnya. Para murtadin itu yang pindah ke Kristen, dari Islam ke Kristen, itu maksudnya begitu ya. Beda kesaksian orang Islam yang pindah ke Kristen, karena memang kesaksian-kesaksian banyak yang disampaikan mereka itu karena bertemu Tuhan Yesus. Itu beberapa pengakuan kesaksian yang disampaikan oleh para murtadin. Baik saudara, berkaitan dengan hal ini perlu juga rasanya kita komentari ini, walaupun ini sebetulnya nggak terlalu penting begitu ya, nggak terlalu penting dalam konteks orang itu menjadi mu'alaf ataupun orang yang murtad begitu, nggak terlalu penting, karena ya mimpi itu kan tidak menjadi prinsipal lah dalam konteks satu agama gitu, makanya tidak terlalu penting. Namun tidak ada salahnya juga kita memberikan satu komentar, karena ini untuk lucu-lucuan saja. Ya begini, kalau dia menyatakan tidak ada, dia tidak pernah melihat, ya betul-betul melihat ada orang Islam atau orang yang Kristen pindah ke Islam itu karena bertemu dengan Muhammad. Kalau bertemu dengan fisik memang tidak akan pernah itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Muhammad dengan kita itu masanya jauh berbeda. Ya, kalau yang dimaksud itu begitu, nggak bisa, memang nggak akan pernah ketemu itu. Masanya saja jauh berbeda. Jangankan yang baru masuk Islam, yang sudah dari lahir Islam, tidak pernah mereka ini yang zaman sekarang ini bertemu dengan Muhammad itu tidak pernah. Karena memang beda zaman, beda masa, jauh zamannya itu. Jadi jangan berharap pernah bertemu dengan Muhammad. Tapi kalau yang dimaksud dengan mimpi bertemu dengan Muhammad, ya, itu tidak sembarang orang, tidak mudah serta-merta ya. Setiap orang bisa bermimpi bertemu dengan Muhammad, tidak semudah itu. Dan dalam beberapa konteks hadis ya, berkaitan tentang umat Islam yang bisa bertemu dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya tertentu saja ya. Dan kalau seandainya itu terjadi dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kenyataan dan itu kebenaran. Ya, itu kebenaran. Kenapa saya dikatakan demikian? Karena setan dan jin ya, itu tidak mampu dan tidak bisa mengikut atau merubah, mencontoh ya, meniru muka atau raut wajah Nabi Muhammad. Maka mendapat jaminan itu. Tapi tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Hanya karamah dan kelebihan tertentu saja sehingga menyebabkan orang itu bisa bermimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kalau kita kaitkan sebaliknya, ya, karena di sini dikatakan beda kesaksian orang Islam yang pindah ke Kristen.
Memang kalau kita lihat itu ada beberapa kesaksian para murtadin itu, dalam kesaksiannya menyatakan dia bermimpi bertemu dengan sosok Yesus. Macam-macam lah dengan versi ceritanya masing-masing ya. Mimpi dalam tidurnya, kemudian ada dalam kondisi ketidaksadaran ya, menggambarkan Yesus seperti ini dan seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya cuma mau bertanya satu saja. Bagi yang pernah bermimpi bertemu Yesus, mungkin termasuk Charles Purba ini barangkali ya, kalau memang dia pernah berjumpa dengan Yesus dalam mimpinya, pertanyaannya satu, Yesus yang mana yang pernah dia jumpai? Ya, sosok Yesus atau wajah Yesus yang mana yang pernah dia lihat? Kenapa demikian? Lihat ini, seberapa banyak ini wajah-wajah Yesus dari berbagai negara ini ya. Kita kalau mau lihat, kita searching di Google itu saudara, wajah Yesus itu memiliki beberapa versi ya. Lihat ini ya, maka pertanyaannya, dari sekian banyak wajah Yesus itu, Yesus yang mana yang dia jumpai itu? Hah? Pertanyaannya itu, coba jawab Charles Purba ya. Coba dijawab lagi ini. Wajah Yesus yang mana yang dia jumpai itu? Dari sekian banyak wajah-wajah Yesus yang ada. Jadi apa namanya ya? Saya tidak mempermasalahkan dia murtad, orang yang murtad dari Islam ke Kristen itu silakan, itu urusan masing-masing lah. Cuman jangan terlalu berlebihan lah berbohongnya. Ya. Beda kualitas orang yang mu'alaf pindah dari Kristen ke Islam ya, dengan orang Islam yang murtad ke Kristen itu beda. Walaupun dia mengaku-ngaku ini apa segala macam, tapi beda. Lihat ini, saya ada beberapa contoh ini, contoh para murtadin yang dibanggakan oleh para saudara-saudara kita yang beragama Kristen dan dipost di beberapa kanal YouTube. Nih contohnya, sama-sama kita lihat saudara. Dan saya seorang dosen juga. Dosen? Bahkan saya guru ngaji. Guru ngaji. Itu di Manado, di Bitung. Dari Bitung sampai ke Winenet, dari Air Madidir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua. Karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan. Sudah berapa kali hatam saya Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat itu saya. Ya. Alif batasa jin hadal salral sem itu saya hafal semua. Saya guru ngaji di Pasar Tua. Karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan. Sudah berapa kali hatam saya Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat itu saya. Ya. Alif batasa jin hadal salral sem itu saya hafal semua. Yang tadi mengenai banyak yang ngebully, mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa dibuktiin Bu, gimana caranya? Ada bukti kah dulunya Islam begitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu, karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja. Kalau misalnya bisa dicontohin Bu, masih ada yang inget nggak? Yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah, ada sedikit aja Bu. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Aku agak lupa nih. Maliki yaumiddin, Ihdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa, udah lama banget. Gak ada yang bener nih. Saya seorang haji, seorang anak pesantren yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga basicnya semua orang haji, sama agama itu benar-benar wah. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membolak-balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapakah? Tuhan pakai cara Tuhan mengubah saya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu-satunya syarat menjadi orang Kristen itu adalah bodoh. Nah, itulah kualitasnya. Ngaku haji, ngaku dosen, ngaku guru ngaji, mengaku khatam Quran, tapi begitu dites, nggak usah jauh-jauh, nggak usah baca ayat-ayat yang panjang-panjang dan segala macam, nggak usah. Al-Fatihahnya saja gelepotan. Ya, yang begini yang dibangga-banggakan itu oleh saudara-saudara kita yang Kristen, ya, memberikan yang terpukau dengan para murtadin. Padahal kalau saya lihat dari cara bahasa diksi yang disampaikan, saya agak kurang yakin ini, khususnya tadi yang mengaku keluarganya orang haji. Bahasanya kok orang haji sih, ya. Itu aja dari bahasa-bahasa yang dipakai itu tidak mencerminkan dulu dia Islam itu. Saya khawatir jangan-jangan memang Kristen tulen gitu. Maksud saya Kristen tulen itu memang Kristen dari lahir, sehingga dia mengaku-ngaku, karena di dalam kekristenan itu berbohong untuk demi untuk mendapatkan jiwa dan mempengaruhi orang-orang yang akalnya dangkal, itu dibolehkan saja bagi mereka. Inilah kualitasnya. Ngaku dosen tadi, seorang bapak tadi, guru ngaji, khatam Quran, begitu suruh mengeja huruf hijaiyah, aduh, itu anak TK saja, anak TK itu lancar kalau cuma sekedar untuk melafazkan huruf hijaiyah itu. Nggak susah, nggak sulit itu. Kemudian tadi ada perempuan ngaku lancar dia membaca Al-Quran, mudah saja itu membaca Quran. Dua orang wanita, yang satu anak pasantren, katanya anak pasantren, ya, baca Al-Fatihah. Yang begini yang dibanggakan itu. Al-Fatihah itu kalau memang benar-benar Islam dia dulu, kalau memang dia benar-benar Islam ini, ya, dan hafal itu Al-Fatihah, nggak akan lupa itu. Walaupun dia sudah murtad, nggak akan lupa itu. Ya, nggak akan lupa. Kalau benar-benar dia dulu pernah Islam, atau dia dulu Islamnya memang benar-benar pernah mengaji, nggak akan seperti ini kejadiannya. Itulah kualitasnya. Makanya saya katakan tadi, beda kualitas orang yang murtad dengan orang yang mu'allaf. Lain hal orang yang mu'allaf yang masuk ke dalam Islam karena betul-betul menggunakan akalnya, karena betul-betul mencerna otaknya itu, mengkritisi Bible itu sendiri secara maksimal. Dia menjumpai betapa banyak kontradiktif, pertentangan-pertentangan, kemudian ayat-ayat yang tidak masuk akal di dalam Bible-nya dulu. Sehingga karena itu, ya, mereka terus meninggalkan agamanya yang lama dan beralih kepada Islam. Karena memang Islam ini di dalam Al-Quran itu sangat dianjurkan kita menggunakan logika yang benar. Afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tafakkarun, afala tatafakkarun. Banyak ayat-ayat yang mengatakan begitu supaya kita berpikir kritis, logis, ya, tidak cuma sekedar dogma. Ya, karena dogma itu banyak yang menyesatkan. Jadi itu untuk tanggapan kita kepada Charles Purba. Tolong dijawab pertanyaan saya tadi, ya, Charles Purba. Wajah Yesus yang mana yang dijumpai oleh para murtadin kah, atau orang Kristen sendiri yang pernah bermimpi jumpa Yesus? Tolong, wajah Yesus yang mana dari sekian banyak wajah Yesus ini di berbagai negara? Dia jumpai dengan wajah yang mana itu? Demikian saudara, semoga ini menjadi iktibar bagi kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.